Dari semua masalah itu, sebenarnya gue sering banget gue melihat bahwa orang itu sangat sulit untuk berubah. Ada yang punya pasangannya toksik, putus cari lagi, toksik lagi. Iya, kurang lebih pattern gitu terus. Sebenarnya memang berubah itu gak gampang. Jadi 95% orang itu memang gak akan berubah. Kita gak menyalahkan orang kenapa dia gak berubah. Betul. Cara bangkit dari kegagalan itu bagaimana? Jadi sebenarnya yang salah itu adalah kita berpikir sebagai manusia kita itu gak boleh gagal. Padahal gagal itu proses belajar. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Baru-baru ini kan di Instagram lu nih baru ada sesuatu yang baru. Ya. Jadi Hartono ini baru mengeluarkan sebuah konsep lah ya bilangnya. Jadi membantu kita itu gimana caranya itu kita bisa move on atau berubah dalam hidup. Karena kita dengar cerita orang hidup stagnan, hidup rasanya kok mentok gitu-gitu aja tuh udah kayak lumayan banyak lah, Betul. Termasuk diri kita sendiri juga yang pernah mengalami. Nah jadi sebenarnya pada basicnya itu kita topiknya Hartono itu tuh yang dibahas itu kenapa manusia itu sulit untuk berubah. Betul. Tapi ada guidance-nya. Dari pengalaman Hartono, jadi dia karena gue kenal dia dari dulu, sebenarnya sih Hartono ini termasuk orang yang favorit untuk dicurhat lah. Jadi mungkin kalau kenal dia, kenal baik sama dia, atau kenal-kenal aja itu juga pasti tahu. Dia orang diajak ngobrol tuh, atau diajak tukar pikirannya enak nih. Betul. Kelebihannya dia. Mungkin kalau curhat lah ya. Iya, bahasanya itu package terakhir ini kelebihannya ini di mendengarkan dan kasih solusi. Betul. Nah, jadi sebenarnya Hartono ini baru keluarin nih, jadi konsep itu. Sebenarnya teman-teman bisa lihat di Instagram dia. Nah, kita akan bahas itu sih. Nah, ntar teman-teman bisa coba cek. Jadi sebenarnya konsep yang lu ceritain ini lebih ke kenapa manusia sulit berubah, tapi ada guidance-nya yang lu buat. Nah, mungkin lu bisa share nggak kayak kira-kira ringkasan kecilnya lah. Jadi trailernya ya teman-teman yang nanti memang ngerasa butuh atau ada lingkungan yang butuh bisa rekomen tuh. Betul. Jadi gini, sebenarnya ini tuh lebih ke arah e-course. Isinya itu 8 video. Singkat aja gitu ya, 8 video itu step by step gimana caranya kita untuk berubah menjadi lebih baik atau buat bangkit dari kegagalan. Jadi sebenarnya memang benar Mon, kata lu Mon, dari dulu itu gue itu selalu jadi tempat curhat. Siapapun yang ada masalah pasti cari gue. Siapapun ada masalah pasti cari gue. Nah, dari semua masalah itu sebenarnya gue sering banget gue melihat bahwa orang itu sangat sulit untuk berubah. Betul. Jadi gue contoh lah, ada yang punya pasangannya toksik. Putus cari lagi, toksik lagi. Kurang lebih pattern gitu terus. Memang seleranya suka yang kayak gitu. Cuman sebenarnya memang berubah itu gak gampang. Jadi 95% orang itu memang gak akan berubah. Kita gak menyalahkan orang kenapa dia gak berubah. Betul. Tapi memang berubah itu sulit. Memang berubah itu sulit gitu loh. Bahkan di kita sendiri pun berubah sulit. Cuman gua udah rangkum ya dari semua, maksudnya dari semua yang gua pernah dengar, dari semua hidup gua sendiri, ya jatuh bangun gua sendiri, gua udah rangkum step by step 8 langkah. Nah, kira-kira nih trailernya nih. Di step pertama itu sebenarnya itu orang selalu saya sangka mengubah mindset itu harus dengan mindset dan pikiran. Jadi dipikirin gitu ya. Gimana caranya kok berubah gitu. Betul. Contoh nih Desmond nih, katakan Desmond itu gak suka ngomong di depan umum. Terus gue yakinin lah Desmond, ngomong depan umum gak usah pusing. Gampang kok, gak usah takut. Anggap aja semua orang itu batu gitu loh. Lu mau yakinin gimana pun Desmond tuh takut gitu. Tetapi kalau seandainya lu suruh Desmond tampil di panggung sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, lama-lama biasa. Akhirnya terbentuk mindset baru. Ini juga ada penelitiannya by the way. Jadi neuron di otak kita itu memang sudah membentuk. Dia gak akan bisa kita ganti dengan pikiran. Kita harus lakukan sesuatu biar berubah. Nah kira-kira step satunya itu. Jadi ini gue udah bikin ringkas banget ya, 8 step. Bagi lo orang yang ngerasa mentok di bisnis, mentok di karir, terus kok hidup gue gitu-gitu aja gitu ya, cocok banget. Jadi e-course ini memang gue bikin khusus untuk sebenarnya sih maksudnya gue cuma bayangin ya, seandainya kalau
pas kita agak muda gitu ya, ada yang tahu ini gitu. Iya, betul. Kan nggak banyak gitu loh kesempatan itu untuk kita itu bisa paham hal-hal seperti ini butuh pengalaman, butuh waktu. Iya. Dan diringkas gitu, ibaratnya ini kayak disuapin. Ya, betul. Kasarnya sih begitu. Betul, betul. Nah, ada mungkin sedikit lagi nih, tapi ngomongin soal berubah kan memang nggak gampang ya. Ada orang yang sampai misal kecanduan narkoba gitu ya. Iya. Itu high levelnya lah ya. Betul. Kecanduan misalnya seks. Betul. Atau minuman alkohol ya, itu yang paling sering kita dengar gitu ya. Nah, tapi kenapa ada orang yang mungkin dalam berbisnis atau karir itu sekali jatuh, itu tuh mau bangkitnya itu setengah mati susah. Akhirnya mungkin menjalani hidup dia sampai tua itu gitu-gitu aja, meratapi kegagalan itu. Iya, betul. Menyesali itu. Gitu. Kenapa gue dulu kayak gitu, gitu. Jadi di dalam e-course gue itu sebenarnya gue udah bahas gitu. Gue bahas bahwa cara bangkit dari kegagalan itu bagaimana. Jadi sebenarnya yang salah itu adalah kita berpikir sebagai manusia kita itu gak boleh gagal. Padahal gagal itu proses belajar. Ya. Oh pernah punya salah satu temannya, dia itu hidupnya kayak roller coaster, bener-bener roller coaster banget. Kata selama siapa ya? Gak berani sejauh. Tapi lu gak kenal sih. Oke. Ini teman gitu ya. Jadi dia itu kalau lagi tajir banget. Tajir bener-bener punya puluhan ratusan. Tapi kalau lagi miskin, saking miskinnya mungkin SPP anak pun udah gak sanggup bayar. Gitu loh. Nah, dari sana gue belajar banyak dari dia. Jadi gue ngobrol, gue cerita kan, kok lu bisa sih, kok lu kayak gitu? Kalau gue jadi lu sih, gue sih udah hampir gantung diri gitu loh. Terus dia cerita bahwa gimana caranya dia bangkit dari setiap kegagalan dia. Yaitu jangan fokus sama yang gagal, fokus lagi ke depan bagusnya gimana. Gitu ya. Jadi dia gak pernah tuh pikirin dia gagal gimana. Jadi kita itu gagal sekali di hidup, tapi ribuan kali di otak kita. Kita ulang terus kan. Jauh lebih berat daripada realitanya. Betul, karena kita ulang terus. Jadi kita anggap akhirnya kita mencap diri kita ini orang gagal. Kalau dia nggak pernah. Dia gagal sekali aja di hidup. Habis itu, nah ini gue akan bahas di e-course gue juga. Lebih detailnya. Lebih detail gitu loh. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bahas di sini semua kan pasti kan susah. Jadi gue bahas semua di e-course. Gue bahkan step-stepnya itu kalau lu ikutin semua, ini akan sangat bagus banget menurut gue. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin yang pengen tahu lebih banyak, bisa langsung ke IG-nya lu dulu kali ya, Hare? Boleh ke ntar IG. kita coba taruh di deskripsi. Nanti atau teman-teman bisa buka di IG ini kita tampilin nih. Jadi linknya ada di sana. Terus tinggal klik, ntar tinggal lanjutin aja. Dari sana udah jelas kok. Step-stepnya gampang ya, Hare? Betul. Tapi di YouTube pasti nanti bisa ada. Bisa ya, oke. Ntar kita coba siapin. Ya. Jadi itu dulu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat lah. Terutama untuk teman-teman mungkin saat ini belum butuh, bisa coba dibeli dulu ya. Sebelum harga naik gitu ya. Naik depan harga naik. Udah kayak properti di peak gitu. Itu aja. Jadi semoga langsung lihat di profilnya Hartono. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini bisa ada gunanya buat teman-teman. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian nih. Mungkin ada yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.